Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatno, NPM 22307010094 dari Rombel 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pakan dan nutrisi non-ruminansia yang meliputi beberapa materi. Yang pertama ada pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Yang kedua, pencernaan dan penyerapan protein. Yang ketiga, pencernaan dan penyerapan lemak atau lipid. Kemudian yang keempat ada penyerapan kalsium dan peran pentingnya vitamin D. Kemudian yang kelima dan juga terakhir ada penyerapan vitamin B12. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Pati terdiri dari dua bentuk polimer glukosa, yaitu amilosa linear dan cabang amilopektin. Amilosa adalah rantai linear glukosa yang dihubungkan bersama oleh ikatan alfa 1 sampai 4 glikosidik. Amilopektin adalah rantai linear glukosa dengan titik cabang menciptakan angka 3 garis. Dalam amilopektin, molekul glukosa juga dihubungkan oleh ikatan alfa 1 sampai 4 glikosidik. Tetapi pada titik cabang dihubungkan oleh ikatan alfa 1 sampai 6 glikosidik. Pencernaan pati tersebut dimulai dari mulut yang terjadi secara fisik dan juga kimiawi. Secara fisik itu terjadinya pengunyahan dan secara kimiawi itu dibantu oleh kelenjar saliva. Kelenjar saliva secara teratur akan mengeluarkan saliva dan enzim alfa amilase yang akan menghidrolisis ikatan serat atau ikatan alfa 1 sampai 4 glikosidik. Amilase tersebut hanya akan memecah pati secara kasar di mulut dan menuju lambung. Pati hanya terhidrolisis bagian menjadi oligosakarida dan polisakarida pendek ketika sampai di lambung. Perlu diketahui, di lambung itu hanya menonaktifkan amilase saliva. Jadi pencernaan pati itu tidak terjadi di lambung. Lambung hanya akan mencampurnya, kemudian membiarkan pati itu berjalan menuju ke usus kecil. Di dalam usus kecil, sebagian besar pencernaan dan penyerapan pati itu terjadi. Ketika pati sampai di usus halus, pankreas akan mulai mensekresikan alfa amilase, kemudian diekskresikan ke dalam usus halus yang akan memecah ikatan alfa 1 sampai 4 glikosidik lebih lanjut. Eritrosit juga akan terdapat enzim Bas border yang akan membantu pencernaan pati. Kemudian semua enzim tersebut akan memecah pati menjadi glukosa. Jadi dari pencernaan pati akan berakhir dengan banyak molekul glukosa. Lumen usus kecil terdapat banyak ion eritrosit dan natrium yang berperan penting dalam penyerapan glukosa ke dalam tubuh. Di dalam eritrosit terdapat transporter yang biasa disebut dengan transporter ikatan natrium glukosa. Nah, untuk transporter tersebut itu berfungsi sebagai kotransporter untuk natrium dan glukosa. Dua ion natrium akan memasukkan satu molekul glukosa. Satu glukosa di dalam sel akan diserap kembali oleh aliran darah melalui GLUT2. Ketika glukosa berada di aliran darah, akan meningkatkan level gula darah. Glukosa dapat digunakan sebagai energi oleh jaringan atau biasa disimpan dalam hati sebagai bentuk glikogen.
Namun tidak semua bagian pati dicerna di usus halus. Bagian kecil yang tidak tercerna di usus halus disebut sebagai pati resisten yang akan mencapai kolon. Di dalam kolon, pati resisten akan mengalami fermentasi oleh mikroba usus. Melalui mikroba usus, eh, bak- ya, melalui fermentasi bakteria atau mungkin melalui fermentasi bakteri usus, bakteri akan memproduksi byproduct seperti asam lemak, seperti asam lemak rantai pendek, dan pati yang tidak tercerna ataupun tidak terfermentasi tersebut akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian proses metabolisme karbohidrat itu eh, dimulai dari absorpsi ke darah. Jadi monosakarida diabsorpsi ke darah dan dibawa ke hati melalui vena porta. Yang kedua, sintesis glikogen di hati. Monosakarida diubah menjadi glikogen di hati. Kemudian glikogen dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepas ke bagian tubuh yang memerlukan. Kemudian untuk penggunaan energi karbohidrat digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Yang kedua ada pencernaan dan penyerapan protein. Protein sendiri terdiri dari asam amino protein yang pada dasarnya itu rantai asam amino yang memiliki terminal amino, gugus amina, dan kemudian mereka memiliki terminal karboksil di mana gugus karboksil itu berada. Mulut akan membantu mencerna terlebih dahulu melalui pengunyahan, kemudian memecahnya, kemudian akan keluar dari mulut atau masuk melalui mulut, kemudian lanjut ke kerongkongan, terus menuju ke perut. Di dalam proses tersebut, protein yang belum dicerna oleh enzim apapun, namun hanya dicerna secara fisik melalui mulut. Kemudian enzim pembatas kuas atau pembatasan sel usus mengandung enzim yang secara spesifik itu menghidrolisis ikatan peptida, termasuk dipeptidase dan aminopeptidase. Enzim ini memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil. Pencernaan protein, proses pencernaan itu dimulai dari mulut melalui pemecahan mekanis tadi, yaitu melalui pengunyahan, kemudian memecah dan melanjutkannya ke perut melalui kerongkongan. Kemudian untuk pencernaan kimiawi sendiri dimulai di perut dengan sekresi pepsinogen yang diubah menjadi pepsin, kemudian memecah ikatan protein. Lambung juga akan mengeluarkan asam klorida untuk membantu memecah makanan. Yang ketiga, enzim pankreas. Eh, Pankreas sendiri mengeluarkan hormon zimogen seperti kimotripsinogen, tripsinogen, dan prokarboksipeptidase yang aktif oleh enzim pada permukaan sel usus. Enzim yang diaktifkan ini diantaranya tripsin, simotripsin yang memecah protein menjadi pepsin dan asam amino yang lebih kecil. Kemudian enzim yang dikeluarkan pankreas itu disebut dengan prekursor yang belum aktif. Enzim tersebut diaktifkan oleh enzim khusus yang terdapat pada permukaan sel khusus yang disebut dengan enzim enterokinase khusus yang terdapat pada permukaan sel usus yang belum aktif dan merupakan enzim yang akan menghidrolisis ikatan peptida sehingga akan memecah asam amino yang saling berikatan. Bagian terakhir dari pencernaan protein terjadi di atas sel-sel usus halus karena terdapat enzim khusus tersebut yang disebut dengan enzim Bruch's border. Enzim tersebut adalah diet peptidases yang menghidrolisis
pewarna peptida yang dihubungkan bersama polipeptida dicerna lebih lanjut menjadi tripeptida yang akan diserap melalui kotransporter dengan hidrogen yang begitu berada di dalam sel. Kemudian penyerapan peptida kecil dan asam amino diserap ke dalam aliran darah melalui mekanisme berbeda. Tripeptida itu diserap melalui kotransporter dengan ion hidrogen, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dipeptida diserap juga melalui kotransporter dengan ion hidrogen dan dapat dipecah menjadi asam amino oleh peptidase intraseluler. Kemudian asam amino diserap dengan ion natrium melalui saluran dan natrium diserap kembali ke dalam matriks ekstraseluler yang menyebabkan penyerapan air itu terjadi. Kemudian langkah terakhir, asam amino yang diserap berpindah ke hati, di mana asam amino tersebut dapat digunakan untuk mensintesis protein baru atau disimpan di tempat lain. Ion natrium dan kalium dipertukarkan melalui pompa natrium kalium sehingga menjaga ion-ion tersebut di dalam tubuh. Jadi ion natrium dan kalium itu dipertukarkan di dalam tubuh melalui pompa-pompa natrium kalium guna untuk menjaga keseimbangan ion-ion di dalam tubuh. Kemudian pencernaan dan penyerapan lemak atau lipid. Lemak merupakan komponen penting dari makanan kita, ya, karena lemak adalah senyawa kimia tidak terlarut dalam air yang terdiri dari unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen. Struktur lemak sendiri itu terdiri dari molekul gliserol yang mengikat 3 molekul asam lemak. Lemak memiliki sifat hidrofobik, tidak larut di dalam air sehingga memerlukan pelarut khusus seperti ether, kloroform, benzen untuk melarutkan lemak. Kemudian pencernaan lemak itu yang pertama pencernaan secara kimiawi itu dimulai di mulut dengan bantuan lipase lingual yang memecah triserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil. Kolesterol tidak dipecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Yang kedua itu pencernaan mekanis lemak itu di lambung, yaitu tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanis pun dimulai atau secara peristaltis. Kemudian yang ketiga pencernaan di usus halus. Sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid atau lemak terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Enzim lipase pankreas yang disekresikan ke usus halus membantu memecah trigliserida menjadi unit asam lemak individu dan gliserol yang terpisah. Untuk penyerapan lemak sendiri, penyerapan lemak di usus halus itu asam lemak individu dan gliserol yang terpisah akan bergabung menjadi struktur yang disebut dengan misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus halus. Rekombinasi di sitosol dalam sitosol sel epitel, asam lemak tersebut dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida. Yang ketiga ada kilomikron, di mana trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut dengan kilomikron, yang merupakan struktur amfifatik yang akan mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh. Kemudian ada penyerapan dan peran pentingnya vitamin D.
Vitamin D biasanya diserap dari makanan atau diproduksi di kulit dalam bentuk kolekalsiferol atau vitamin D3 yang sekarang bentuk vitamin D tersebut. Di sini dituliskan bahwa diproduksi di kulit dalam bentuk kolekalsiferol. Mungkin saat kita berjemur itu di dalam kulit kita saat kita berjemur itu akan membentuk kolekalsiferol. Nah, itu akan membentuk vitamin D tersebut. Dan bentuk aktifnya dari kolekalsiferol itu yang berpindah ke hati dan disebut kalsifikasi. Kemudian akan berjalan ke ginjal untuk diolah menjadi kalsitriol atau bentuk aktif yang sebenarnya. Kalsium sebenarnya membutuhkan kalsitriol tersebut untuk penyerapan dan pemanfaatan yang memadai. Jadi, mengapa begitu banyak ketika kita melihat tempat masuknya usus kecil di sebelah kiri. Proses dasar penyerapan kalsium transporter, kalsium yang mengikat protein di dalam sitosol yang dikenal dengan kalbin indi, ini memungkinkan kalsium tersebut diangkut melalui tempat masuknya dan ke sisi berlawanan dari tempat masuknya sehingga dapat dipompa keluar dari tempat masuknya ke dalam aliran darah melalui pompa kalsium yang bergantung pada ATP. Kemudian tempat masuknya dan akan berikatan dengan protein itu dikenal sebagai reseptor vitamin D atau reseptor kalsitriol. Sekarang reseptor ini sebenarnya adalah faktor transkripsi dan akan berikatan dengan sesuatu yang lain yaitu reseptor retinoid. Reseptor vitamin D kalsitriol akan masuk ke dalam nukleus di mana akan mengaktifkan program genetik, kemudian berjalan dengan program genetik yang akan meningkatkan ekspresi translasi dan ekspresi transporter kalsium sehingga memungkinkan terjadinya antar lokasi untuk menyerap lebih banyak kalsium yang akan meningkatkan ekspresi ikatan kalsium dan vitamin D sehingga meningkatkan jumlah kalvin dan D di dalam sitosol dan yang terakhir akan meningkatkan aktivitas pompa kalsium yang bergantung pada ATP untuk dibiarkan ke tempat masuknya memompa lebih banyak kalsium ke dalam aliran darah. Terus dari dampak tersebut, semua proses tersebut akan meningkatkan serapan kalsium di tempat masuknya dan memungkinkan lebih banyak kalsium diambil atau diserap ke dalam aliran darah. Penyerapan pencernaan vitamin B12 itu di diabsorpsi dan dari makanan melalui proses pencernaan di dalam perut. Yang terdapat di dalam air liur mengikat vitamin B12 dan melindungi dari degradasi asam hidroklorik dan akan berlanjut hidroklorik dinetralisir di duodenum oleh bikarbonat dan enzim proteolitik pankreas yang akan mengurai haptokorin, membuat vitamin B12 tersedia untuk diikat oleh faktor intrinsik. Untuk penyerapan sendiri, faktor intrinsik mengikat protein B12 dan membawanya ke reseptor protein subulin dan aminionless di distal ileum. Reseptor ini spesifik terhadap kompleks faktor intrinsik B12 sehingga tidak akan mengikat vitamin B12 yang terikat dengan IF atau faktor intrinsik. Kemudian penyerapan vitamin B12 melalui faktor intrinsik atau IF itu berlangsung dengan efisiensi sekitar 50% untuk dosis tunggal oral. Kemudian transportasinya itu
vitamin B12 yang diabsorpsi atau sudah diabsorpsi diangkut oleh terus transkobalamin 2 atau TC2 ke dalam darah. Kemudian TC2 itu berfungsi sebagai pengangkut plasma dan vitamin B12 harus terikat dengan reseptor protein sel untuk masuk ke dalam sel. Setelah diangkut ke dalam sel, TC2 dihancurkan oleh lisosom dan vitamin B12 bebas dilepaskan ke dalam sitoplasma, di mana eh, vitamin B12 diubah menjadi bentuk aktif oleh enzim seluler. Kemudian fungsi biologisnya berfungsi sebagai koenzim dalam beberapa reaksi enzimatif termasuk isomerisasi, rearrangement, dan transfer metil. Bentuk aktif vitamin B12 yang digunakan dalam reaksi ini adalah adenosil kobalamin dan metilkobalamin. Kekurangan dan defisiensi meliputi beberapa ya. Untuk kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti anemia pernisi, gangguan sistem saraf. Jadi jika kita kekurangan vitamin B12 itu akan mengalami gangguan saraf dan gangguan produksi darah. Defisiensi vitamin B12 juga dapat diserap oleh beberapa faktor seperti kekurangan intrinsik faktor atau IF tadi, operasi pengangkatan usus, dan gangguan fungsi usus. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Pemaparan materi tentang pencernaan dan penyerapan karbohidrat, kemudian eh, pencernaan dan penyerapan protein, pencernaan dan penyerapan lemak, dan penyerapan kalsium dan peran pentingnya vitamin D. Kemudian yang terakhir tadi ada penyerapan vitamin B12. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.